berkaitan tentang masalah perempuan, Des. Kau lupa di kitabmu Tuhan minta jatah perempuan yang perawan, Des. Lagi-lagi Tuhannya Des, aduh. Di kitabnya urusan perempuan minta jatah 32 perawan ya. Tuh urusan perempuan tuh ya. Terus Des. Coba kau ya baca dulu kitab kau ya. Nih ya. Apa kata Amsal 2327 ya? Amsal 2327. Karena perempuan Sunda adalah lobang yang dalam. Baca Des, baca. Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Urusan lobang perempuannya Tuhannya Edis ini. Aduh, perempuan lagi. Tadi udah minta jatah perawan, ini lobang perempuan pula diurusi. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih, Des ya, nggak apa-apa sih. Karena apa? Karena aku nggak heran, Yesus kan lewat lobang perempuan juga ya. Kayak gitu. Aku nggak heran. Jadi kalau Tuhanmu selalu ngurusi perempuan gitu ya. Jadi kayak gitu. Tuh ya, Amsal 23 nomor 27 ya. Jadi urusan lobang perempuan aja sampai Tuhanmu urusi gitu. Kau nggak usah ya urusi nabiku atau urusannya di tempatku, itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Kalau mau urusin perempuan, coba kitabmu dulu ya. Kenapa Tuhan minta jatah perawan 32 perawan? Terus kenapa Tuhan urusi lobang perempuan? Lobang perempuan Sunda katanya lobang yang dalam. Kok tahu? Kok tahu kayak gitu, Des ya? Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Tahu dia. Jangan pernah nikmatin itu, Des. Kayak gitu, Des ya. Kalau mau urusi perempuan, coba telaah dulu ke kitabmu gitu. Tafsiran Yusuf P ini sudah menjurus ke penistaan, karena apa yang tertulis tidak sama dengan yang dia katakan. Menanggapi tuduhan Yusuf P bahwa bilangan 31 ayat 40 menunjukkan Tuhan membutuhkan 32 perawan adalah salah tafsir yang mengabaikan konteks dan maksud ayat tersebut. Berikut ini penjelasan tentang makna ayat ini dan untuk siapa sebenarnya upeti itu. Bilangan 31 ayat 40 berbunyi, dan manusia sebanyak 16.000 orang, maka upetinya bagi Tuhan ialah 32 orang. Pasal ini mencatat pembagian hasil perang melawan bangsa Midian, yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dari hasil rampasan perang, ada perintah untuk membagi hasil rampasan antara prajurit yang berperang dan seluruh umat Israel, dan juga menyisihkan bagian kecil sebagai upeti khusus bagi Tuhan. Makna upeti bagi Tuhan. Upeti bagi Tuhan diserahkan kepada imam untuk pelayanan rumah Tuhan. Pada ayat 41 menjelaskan bahwa upeti ini, termasuk 32 perempuan, diserahkan kepada Imam Eleazar. Kemudian Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Persembahan ini tidak berarti Tuhan secara harfiah membutuhkan manusia. Sebaliknya, mereka dikhususkan untuk pekerjaan rumah Tuhan. Dalam budaya Israel, orang-orang yang dikhususkan ini ditugaskan untuk membantu pekerjaan imam atau mendukung kehidupan komunitas Lewi yang bertugas melayani di kemah suci. Persembahan sebagai simbol pengakuan Tuhan sebagai pemilik segala. Upeti bagi Tuhan mencerminkan prinsip teologis bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan miliknya. Persembahan ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kepada Tuhan atas keberhasilan perang dan pemeliharaannya. Tidak ada eksploitasi atau penyalahgunaan. Hukum Allah jelas melarang eksploitasi manusia, termasuk perbudakan seksual. Orang-orang yang dipersembahkan ini tidak dieksploitasi, melainkan hidup di bawah perlindungan dan aturan hukum Allah yang menjamin keadilan dan martabat mereka. Kita bisa baca Imamat 19 ayat 33 dan 34. Perbedaan dengan praktik bangsa lain. Bangsa-bangsa kafir pada zaman itu sering menggunakan tawanan perang, terutama perempuan, untuk praktik penyembahan berhala atau eksploitasi seksual. Namun, hukum Tuhan menuntut kekudusan dan perlakuan manusiawi terhadap semua orang, termasuk tawanan perang. Dalam hal ini, Tuhan memerintahkan pengaturan yang berbeda dari praktik bangsa lain, yang menekankan perlindungan dan pelayanan. Tuduhan bahwa Tuhan membutuhkan
32 perawan adalah penafsiran yang salah dan tidak menghormati konteks teks. Persembahan ini bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, melainkan diserahkan kepada imam untuk pelayanan rumah Tuhan, sebagai pengakuan akan kedaulatannya. Menanggapi tafsiran Yusuf P. tentang Amsal 23 ayat 27. Sebagai seorang Kristen, penting untuk memahami bahwa Alkitab harus ditafsirkan dengan hati-hati, sesuai konteks teks dan maksud asli penulis. Amsal 23 ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Yusuf P. menafsirkan ayat ini secara sembarangan dengan mengatakan bahwa kata lobang dan sumur merujuk pada alat kelamin wanita. Penafsiran seperti ini mengabaikan konteks keseluruhan Amsal, yang mengingatkan tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan bahaya moral tertentu, termasuk perzinahan. Konteks dan makna yang benar. Kata lubang dan sumur di Amsal 23 ayat 27 adalah gambaran simbolis. Dalam budaya dan sastra Ibrani, lubang yang dalam atau sumur yang sempit melambangkan bahaya yang tidak mudah dihindari. Ayat ini memperingatkan tentang konsekuensi bergaul dengan perempuan yang tidak bermoral, yang dapat membawa kehancuran hidup seseorang secara emosional, moral, dan spiritual. Ini bukan referensi eksplisit kepada alat kelamin wanita, melainkan peringatan akan bahaya dosa seksual. Perbandingan dengan ayat lain yang menggunakan kata lubang. Amsal 22 ayat 14. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Siapa yang dimurkai Tuhan akan terjerumus ke dalamnya. Kata lubang yang dalam di sini juga simbolis, menggambarkan bahaya moral dari hubungan dengan perempuan yang tidak bermoral. Ini adalah peringatan tentang dosa seksual dan godaan yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, bukan deskripsi fisik. Lalu terdapat juga dalam Mazmur 7 ayat 15. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Ayat ini menggunakan kata lubang secara metaforis untuk menggambarkan akibat dari rencana jahat seseorang, yang akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Alkitab sering menggunakan kata-kata seperti lubang dan sumur secara metaforis untuk menggambarkan bahaya atau kehancuran. Tafsiran Yusuf P. yang mengatakan bahwa Amsal 23 ayat 27 berbicara tentang alat kelamin wanita adalah tafsiran yang salah, keluar dari konteks, dan tidak menghormati maksud asli teks. Sepertinya otak Yusuf P. isinya selangkangan. Semua lubang dia konotasikan ke seks. Tadi Yusuf P. menertawakan upeti untuk Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dia tidak sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima 20% dari harta rampasan perang. Tentunya dalam harta rampasan ini ada laki-laki dan perempuan yang dirampas. Pertanyaan kita, untuk apa laki-laki dan perempuan yang menjadi jatah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dalam Alkitab sangat jelas peruntukan upeti untuk Tuhan. Kalau dalam Quran gimana? Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap otak selangkangan Yusuf P. Si abang kepada mereka itu mereka bisa diberikan hidayah ya. Amin. Gitu. Kita tidak bilang mereka harus menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi mereka bisa menjadi berubah. Gitu. Mereka berubah, mereka malu dengan ajaran yang mereka dapatkan selama ini. Ya kan? Jadi supaya mereka itu tidak lagi berkelakuan seperti barbarian gitu. Jadi banyak orang-orang yang memang ya selama ini saya bilang mereka ini tidak mendapat pengajaran seperti yang kita bilang kemarin-kemarin. Mereka banyak tidak mendapat pengajaran, tetapi mereka hanya banyak belajar membaca dan menghafal gitu. Karena itu memang lebih diutamakan ya di tempat mereka seperti ini ya. Nah, jadi kalau di tempat kita kan bagaimana kita bisa berperilaku dan mempunyai pembaharuan budi yang hari demi hari harus berubah gitu. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan gitu dari pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan kepada orang-orang. Dan kita bisa menunjukkan ya bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu dengan seenak hatinya berbicara, memfitnah, mengata-ngatai ya, mengata-ngatai buih lah, walaupun itu dalam bahasa daerah kan itu sangat kasar ya. Gitu. Saya kadang-kadang menjadi bingung, apakah orang beragama seperti ini? Kan harusnya tidak.
Gitu. Seperti yang abang sering sampaikan. Harusnya tidak ya. Iya, saya katakan harusnya tidak. Makanya seperti yang abang sering sampaikan bahwa buah itu akan dikenal, pohon itu akan dikenal dari buahnya, gitu. Dari buah-buah perbuatannya. Kalau kita ada buah-buah perbuatannya, ada buah-buah roh, ada buah-buah kasih yang menunjukkan bagaimana kita harus berbuat kepada sesama manusia, bagaimana kita juga dengan Tuhan. Itu makanya ada lambang salib, yaitu kalau di mereka mungkin sama sebenarnya lambang salib, yaitu hubungan kepada Tuhan, yaitu tegak lurus, dan hubungan kepada sesama manusia, yaitu horizontal, vertikal dan horizontal. Ketika disatukan itu menunjukkan lambang salib. Mungkin mereka juga ada istilah hablu binallah, hablu minanas, hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada manusia. Bagaimana mereka hanya punya hubungan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia mereka tidak punya. Artinya mereka hanya garis lurus, alif, ya kan? Mereka hanya garis lurus. Dan itu saya katakan, itu yang harus diperhatikan dari pemeluk-pemeluk agama, pemeluk-pemeluk kepercayaan, atau mereka yang menganggap dirinya punya Tuhan. Harus tahu apakah Tuhannya itu mengajarkan hal yang demikian atau tidak. Apakah Tuhannya itu mengajarkan hal-hal yang tidak bersinggungan atau berhubungan baik dengan sesama manusia atau tidak. Kalau di kekristenan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan mengasihi mereka karena sebab, karena dia baik, karena dia beragama dengan saya ada sama, maka saya harus mengasihi dia. Tidak. Tetapi kasihilah sesamamu manusia. Tidak dikatakan dengan gender, tidak dikatakan dengan suku, tidak dikatakan dengan ras apapun, tidak. Tetapi semua manusia harus kita kasihi. Seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, ya harusnya seperti itu. Gitu. Kalau kita cubit saja kita sakit, artinya kalau orang pun kita cubit kita tahu rasanya sakit. Seperti itu. Makanya kenapa juga dikatakan mengasihi sesama manusia adalah ketika kita tahu rasanya lapar. Ya, diri kita lapar dan saudara kita itu lapar, kita tahu artinya lapar. Saudara kita itu lapar. Sama seperti saya, berarti saya juga, wah, bagaimana rasanya lapar. Tidak punya makanan. Itulah makanya kita harus mengasihi mereka. Kita harus memberi mereka juga sesuatu untuk dimakan. Itulah menunjukkan bentuk kasih yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana juga dengan mereka yang memaki-maki Bang Pendi setiap hari? Apa mereka bisa mengasihikan? Artinya tidak. Bagaimana dia kalau dia yang dihina-hina, bapaknya, mamanya dalam kubur dihina-hina, bapakmu di neraka, mamamu di neraka, apakah itu tidak sakit dalam dia kalau dia merasakan itu? Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri juga. Kalau saudaramu dihina atau kau, apalagi kau yang menghina, apakah tidak engkau rasakan bagaimana rasanya dihina? Apalagi menyangkut orang-orang yang engkau kasihi, orang tuamu, dan lain-lain. Ketika si Munawir mengatakan, Pendi kau BABI, wah, bagaimana rasanya kalau di depan moncongmu ku katakan seperti itu? Apakah tidak sakit? Bagaimana juga kalau orang tuamu kita katakan seperti itu, apakah tidak sakit-sakit? Makanya janganlah lakukan sesuatu jika orang tidak ingin lakukan untukmu. Atau perbuatlah sesuatu jika engkau mau orang lain perbuat untukmu. Kalau orang ingin berbaik hati sama kau, perbuatlah itu dahulu. Berbuat baiklah dahulu, supaya orang lain juga berbuat baik sama kau. Jangan kau mengharap orang lain berbuat baik sama kau, sementara kau tidak pernah berbuat baik. Tetapi ketika kau memulainya, perbuatlah apa yang ingin orang lain untukmu. Ketika kau memperbuat dengan cara memaki-maki, jangan salahkan orang lain untuk bisa memaki-makimu. Dan kau harus menerima itu. Karena itu adalah hasil perbuatanmu. Kau katakan saya buih, no problem buat saya. Iya, karena bukan kau yang menilai saya. Gitu. Kalau saya saja kau anggap buih, bagaimana dengan kau?
yang jauh lebih daripada kami. Karena kami lebih mulia di atas kalian. Di dalam Quran kalian pun dikatakan seperti itu. Pengikut-pengikut Isa Al-Masih atau itu di atas daripada orang-orang beriman. Yang kami saja kau anggap seperti ini, bagaimana kau? Nilai saja, gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau soal orang-orang yang suka mencemooh, orang-orang yang suka mengatakan orang lain hewan, binatang dan lain-lain, coba kalian lihat. Kalau kami saja yang manusia ini binatang, apa yang terjadi dengan kalian? Apakah kalian tidak sama dengan kami manusia? Kalau kau anggap kami binatang, artinya kau juga sama. Artinya orang tuamu pun sama. Nggak mungkin monyet dilahirkan sama manusia. Pastinya monyet dilahirkan sama monyet. Binatang dilahirkan sama binatang. Gitu loh. Nah, jadi Barokah dan Munawir seperti itu ya. Nah, saya dikatakan cerita dongeng, bukan dongeng. Karena kau tidak punya pendidikan yang saya rasa mumpuni untuk bagaimana bermasyarakat, bagaimana menghormati orang lain. Tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang diajarkan agamamu. Apakah itu? Saya bertanya. Apakah itu dan hal-hal yang seperti itu diajarkan nabimu dan Tuhanmu? Saya rasa ya, tidak ya. Gitu. Saya rasa tidak. Saya rasa tidak ada Tuhan yang mengajarkan seperti itu. Gitu. Tetapi kalaupun itu betul, artinya tinggalkan itu. Karena itu bukan Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang disebut Bapa oleh Yesus Kristus. Di luar daripada itu adalah Allah-Allah lain yang Tuhan katakan Allah-Allah lain, Allah-Allah yang bukan Allah yang sebenarnya. Allah-Allah lain itu apa? Allah bangsa-bangsa. Bisa kita lihat di Alkitab bahwa itu dikatakan penyembah Allah-Allah lain, Allah bangsa-bangsa. Bangsa mana? Ya entah bangsa manakah itu, gitu ya. Mungkin bangsa kutub gitu kan. Dan ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, dan Allah-Allah atau ilah-ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Karena hanya satu Allah yang benar yang Yesus katakan adalah Bapa. Gitu. Jadi kalau kalian berkata sama, kalian punya Allah dalam kekristenan, ilah-ilah bangsa-bangsa, Allah-Allah bangsa-bangsa lain adalah Allah-Allah berhala. Nah, apakah yang berhala ini bisa mengajarkan yang benar atau tidak? Banyak juga yang mengajarkan yang benar, tetapi banyak juga yang tidak. Nah, kalian pilih yang mana? Apakah kalian hanya penyembah-penyembah berhala yang hanya melakukan ritual-ritual tanpa ada belajar akhlak? Mungkin saja. Karena kalian tidak pernah diajari untuk bagaimana berakhlak yang baik dan benar. Gitu. Ataukah memang kalian diajari tapi kalian tidak melakukannya? Bisa saja. Artinya kalian pun bukan orang-orang yang termasuk di dalam ajaran itu. Artinya kalian di luar ajaran itu. Jadi kalian orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Karena kalian pun melanggar atau tidak mengikuti apa yang diajarkan Tuhanmu sendiri. Jadi jangan ngaku. Gitu. Aziz. Penyembah berhala. Iya. Orang-orang yang menyembah berhala itu adalah orang-orang yang melakukan ritual-ritual berulang-ulang. Yang mencium-cium, yang berputar-putar, yang selalu mengatakan mantra-mantra yang berulang-ulang itu adalah ciri-ciri penyembahan berhala. Dimanapun kita melihat penyembah-penyembah berhala itu akan mengulangi kata-kata yang sama setiap saat, setiap hari, dan setiap mereka beribadah. Itu ciri-cirinya. Dan mereka melakukan ritual-ritual yang sama, yang kalau salah harus diulang. Gitu. Tidak bisa salah sedikit. Itu adalah ritual. Ritual-ritual yang memang selama ini kita tahu ya, jauh daripada sebelum peradaban-peradaban agama baru itu ada, itu sudah dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala. Bahkan itu disahkan untuk menjadi sesuatu perilaku yang harus diikuti ataupun boleh dan tidak, tetapi tidak disalahkan untuk diikuti. Ternyata itu adalah perilaku-perilaku paganisme yang dari dahulu. Ada agama yang seperti itu, yang saya tahu. Saya pernah baca itu, suatu agama seperti itu. Mereka melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh pagan.
Dan sampai kemudian orang-orang pengikut-pengikutnya itu melakukan hal yang sama yang dilakukan pagan itu. Gitu. Mereka melakukan ritual yang sama. Mereka hanya mengubah mantranya sedikit saja. Gitu. Hanya membedakan mungkin nama sesembahannya, tetapi mereka memantrakan hal-hal yang sama, yang mirip. Nah, jadi kalau kau bilang kami salib itu berhala, tidak pernah ada orang Kristen memberhalakan salib. Kami tidak pernah mensucikan salib. Salib kalau udah jelek di tempat kami, saya buang sampah. Saya ganti yang baru. Betul. Alkitab kalau udah jelek tempat saya bakar di belakang. Ya kan? Saya buang. Kadang-kadang jadi bungkus cabai kalau di Medan sana banyak. Iya, pas bungkus cabai kita lihat, wih, Alkitab nih. Tidak ada masalah dengan itu. Kami beli lagi yang baru. Kami tidak memberhalakan sesuatu barang. Kami tidak memberhalakan sesuatu lambang. Kau mau injak-injak itu juga tidak ada masalah buat kami. Kau mau patah-patahkan pun itu tidak ada buat yang salah buat kami. Tinggal kami bikin lagi. Coba ada agama di sana, sedikit saja ditoel lambangnya, langsung mencak-mencak dan kejang-kejang. Yes. Langsung masuk rumah sakit. Ya kan? Langsung ambulan dipanggil. Ya kan? Kenapa? Wah, ini kejang-kejang sampai keluar busa. Ya kan? Kenapa? Kebanyakan teriak-teriak. Ya, kebanyakan teriak-teriak. Wah, ini penghujatan, ini penghinaan terhadap lambang-lambang kami. Ya, kami dikatakan pun tidak ada masalah. Bahkan dikatakan di dalam salib itu ada jin. Kami tidak percaya jin. Jin dan setan cuma ada di agama sebelah. Ada bahkan agama sebelah, jin aja bertobat dimasukkan ke agamanya. Iya, di agama sebelah sana ada. Bahkan ketika Jadi beribadah. ada setan, ada jin, ikut ibadah bareng. Ya. Ya kan? Kalau kita setan gitu, engkau setan-setan, kuusir kau dalam nama Yesus. Pergi kau ke sana, langsung pergi. Masuk kau ke dalam bui, masuk ke bui. Tinggal buinya kita potong, kita makan sama jin-jinnya sekalian. Makanya akhlak jin mereka ambil, daging babinya kita makan, akhlaknya mereka ambil. Ya, karena gini bang, setelah kita potong buinya, jinnya bingung harus mau kemana masuknya. Akhirnya masuklah kepada mereka-mereka itu. Akhirnya mereka yang seperti jin-jin itu kan perilakunya. Gitu. Jadi mereka yang mengambil dapat hibah ya, dapat hibah dari bui. Hibah apa itu? Jin-jin yang di dalam bui tadi, karena kita potong buinya, jinnya keluar, ya kan? Masuklah, bingung lah. Buinya bilang begini, udahlah kawan Munawir, aku kan udah mati nih, ini ada jinku nih, peganglah ini ya satu ya, katanya gitu. Makanya seperti itu, datang si Barokah, ya buat saya lah 5, katanya ya kan. Makanya mereka seperti itu, seperti jin-jin itu. Jadi makanya perilaku mereka seperti setan-setan yang ada di dalam bui. Ya. Karena buinya sudah mati, setannya keluar, masuklah ke dalam orang-orang itu. Gitu. Jadi harus perlu lagi tuh, kita harus mengusir itu setan-setan. Dulu itu kan karena ada orang kerasukan. Ada orang suka marah-marah. Datang Yesus bilang ini kerasukan setan. Pergilah engkau setan dari sini. Akhirnya setannya bilang, aduh, kami harus kemana? Udahlah, kami masuklah ke dalam bui, katanya. Tak taunya datang lagi pula orang Kristen belakangan, dibilang, wah ini setannya kesini ngumpet nih. Ah, kita potong aja nih bui biar setannya kabur lagi. Bingung lagi setannya, balik lagi ke manusia. Akhirnya baliklah ke mereka-mereka ini. Makanya perilakunya kadang-kadang sama seperti itu. Bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Perilaku mereka ini bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang kerasukan. Makanya suka marah-marah. Ya. Kan seperti itu. Orang beribadah, orang latihan kor. Betul. Harus dapat izin dari pemerintah. Aturan dari mana, Dol? Baru latihan kor untuk Natal aja kalian kepanasan. Kalian demo, kalian geruduk. Coba bayangkan kalau kami tiap minggu bikin Natal. Apa nggak mati kejang-kejang kalian? Tiap hari kita beribadah. Coba kami setiap hari ke gereja. Buka mikrofon, bikin toa, bikin ceramah. Setiap hari 5 kali sehari, 7 kali sehari. Hah? Coba orang ortodok bikin toanya.
Mereka sholat 7 kali sehari. Apa nggak mati berdiri kalian? Masa orang cuma latihan core saja harus dapat izin pemerintah? Aturan dari mana, Dul? Kalian ini membodohi diri sendiri. Kalian tahu hukum tetapi kalian ingin melanggar hukum. Karena kalian pikir kalian adalah orang-orang manusia super. Superioritas kalian pikir itu adalah segalanya. Kasihan kalian. Iya, Munawir, saya memang sesat. Kenapa? Karena di dalam ajaran sana dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali Tuhannya. Hanya Tuhannya lah penyesat, makanya saya sesat. Jadi kalau kau mau bilang saya sesat karena Tuhan mulai menyesatkan saya. Ya. Kalau Tuhanmu tidak menyesatkan saya tidak akan sesat. Tidak mungkin sesat. Gitu. Kau bacalah, ya, kau belajarin agamamu. Gitu, ya. Bahwa Allah yang menyesatkan hingga orang-orang itu kafir itu sesat. Kalau Allah tidak menyesatkan tidak akan mampu orang lain sesat. Kalau Allah tidak memberikan hidayah tidak akan mampu orang itu mendapatkan hidayah. Jadi kenapa saya masih sesat kau anggap? Itu karena Allah yang melakukannya. Bukan karena saya. Karena saya tidak mampu melakukannya. Ya, saya tidak bisa melawan Tuhan itu. Itu, Munawir. Sian kalian. Jadi kalau kau nuduh kami sesat, jangan protes saya. Jangan protes Bang Pendi. Protes Tuhanmu. Ya. Kenapa Tuhan kau suruh mereka sesat? Ya. Iya, proteslah sama dia. Gitu. Bahkan disuruh berbuat. Atau kau anggap saya bisa melawannya? Disuruh berbuat maksiat lagi. Iya. Dikirimkan Supaya, setan untuk iya, kita berbuat maksiat. kirimkan setan supaya saya berbuat maksiat. Untungnya saya nggak mempan, jadi saya nggak berbuat maksiat. Ternyata kirimannya itu nggak kuat, Ya. lebih mantap saya rupanya, ya kan? Udah dikirim setan untuk supaya saya berbuat maksiat, ternyata nggak mempan, ya kan? Saya nggak berbuat maksiat buktinya, gitu loh. Jadi kurang banyak mungkin pasukannya yang mau dikirim. Kalian suruhlah dulu Barokah sama si Munawir. Kalian suruhlah dulu. Ya, suruh kirim yang lebih banyak. Siapa tahu saya bisa jadi berbuat maksiat. Ya, suruh kirim rasulnya. Utusan itu rasul bukan sih? Ya. Bang Pendi? Ya. Kalau di itu juga, di kita juga utusan Tuhan itu rasul kan? Rasul-rasul utusan ya kan? Iya. Jadi kalau dikatakan utusan, kalau ada Tuhan mengutus setan artinya setan itu adalah rasulnya. Wah hebat juga ternyata setan adalah rasul. Hebat juga. Untuk apa? Untuk mendorong orang-orang berbuat maksiat. Bingung juga saya. Ada Tuhan yang mempunyai rasul untuk menyuruh orang lain berbuat maksiat. Herman saya itu benar-benar. Kasihan ya kalian ya. Jangan-jangan kalian pembuat maksiat. Jangan-jangan kalian adalah orang-orang yang sudah diberikan, diutus rasul-rasul setan itu. Utusan-utusan setan untuk kalian bisa berbuat maksiat. Jangan-jangan iya. Makanya perilaku kalian seperti itu. Perilaku kalian hanya menghina orang. Perilaku kalian tidak pernah menunjukkan kalian bertuhan. Jangan-jangan setan diutus untuk mengeraskan hati kalian. Untuk membuat kalian menjadi orang-orang kafir. Karena kafir itu bukan soal agama. Tetapi apakah engkau percaya dan mengikut Tuhanmu atau tidak. Ya gitu ya. Barokah ya. Kasihan kau. Kasihan. Oke lanjut Bang Wendy. Oke, ya gitu Munawir dan Munawir dan siapa namanya? Munawir dan Barokah, ya. Cepatlah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi ada Muksal, ya. Ada si Mursal tadi berkata, saya masuk Kristen, saya murtad gara-gara perempuan katanya. Nah, tapi bahasanya saya tidak terjemahkan ke dalam secara apa yang dia tulis Bapak Ibu ya, karena kasar sekali. Jadi intinya dia mengatakan saya murtad gara-gara perempuan. Padahal saya murtad itu mengambil keputusan untuk murtad tahun itu Muksal ya. Tahun 2016 saya ambil keputusan untuk murtad. Ya. Sedangkan saya menikah itu tahun 2020 ya. Saya bertemu dengan istri saya yang sekarang itu
tahun 2019. Habis itu 2020 kami menikah. Ya, Tuhan baik, ya. Nah, jadi Mursal, belum ada orang Kristen orang yang masuk Kristen, orang yang murtad dari agamamu, lalu dia masuk Kristen, sampai dalam agama Kristen dia menikah 2-3, itu belum ada dan tidak ada. Tetapi Muksal, banyak orang yang meninggalkan Kristen dan dia masuk dalam agamamu, itu langsung dia menikah 1-2-3. Itu dia, ya. Jadi apa yang kalian tuduhkan, apa yang kalian sampaikan itu sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kalian. Apa yang terjadi di dalam agama kalian. Dulu Bapak Ibu, para pemuka agama di Aceh, ya, tengku-tengku saya pernah sering berkata kepada saya, masuk agama Kristen dikasih perempuan, dikasih rumah, dikasih mobil, dibayar, dikasih uang. Dan ternyata ketika saya menjadi orang Kristen, apa yang dituduhkan itu saya dapatkan di lapangan, itu semuanya ada di dalam golongan mereka. Ada dalam golongan mereka. Di Nias Bapak Ibu, itu yang mau masuk, yang mau meninggalkan Kristen masuk agama itu, sampai disekolahkan, yang tidak ada pekerjaan dikasih pekerjaan. Orang Mentawai juga begitu. Bahkan saya sering sampaikan, baru bulan kemarin saya bertemu dengan banyak mu'alaf di Mentawai. Sekali disunat, mu'alaf yang mau disunat di Mentawai itu dibayar 300.000. Dan setiap bulan, setiap mu'alaf itu, setiap keluarga yang mu'alaf, tiap bulan dibayar Bapak Ibu. Itu di Mentawai. Ketika saya sampaikan begitu, apa kata si Muksal 01? Balik Bakset Pendi, kembali ke agama awal. Kalau Muksal saya kembali ke agama awal, sama halnya saya nyemplung ke neraka. Kenapa? Karena tidak ada keselamatan di sana. Juru selamat di sana tidak ada. Ya, yang ada juru sembahyang. Juru selamat tidak ada. Jadi saya mati mau diselamatkan, bukan mau disembahyangkan. Karena tidak ada gunanya lagi. Misalnya Bang Nabirong, saya mati misalnya malam ini, lalu datang Bang Nabirong mensembahyangkan saya, sudah tidak ada gunanya lagi. Untuk apa saya disembahyangkan? Sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi orang mati itu kepingin selamat, bukan kepingin dikasih yang baik-baik. Sudah tidak ada gunanya lagi. Ingin selamat, rohnya itu berada di tempat yang sangat teduh, tempat yang kita rindukan. Bayangkan dua tempat lagi menunggu umat manusia, ada surga, ada neraka, dan dua tempat itu penentuannya kita masuk ke salah satu tempat yang lagi menunggu kita adalah masa di dunia ini. Penentuannya kita mau ke surga, kita yang memilih. Kita mau ke neraka, kita yang memilih. Nah, Tuhan katakan, kalau engkau mau masuk ke surga yang sudah aku janjikan, yang sudah aku berikan, engkau harus ikuti firman. Nah, inilah firmannya. Tapi kalau engkau mau masuk ke neraka, ya ikutilah hawa nafsumu. Ya, ikutilah hawa nafsumu dan itulah Tuhanmu. Nah, seperti Bang Nabirong bilang tadi, nah, saya ulangi lagi. Ya, kami orang Kristen ketika beribadah Tuhan yang hadir. Roh Tuhan yang hadir, tetapi ketika saya dulu beribadah, maka dalam surat Al-Jin dikatakan setan-setan itu berkumpul, ya, jin-jin itu mengerumuninya, berdesak-desakan. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadan. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung, saya tidak mau baca, berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Itu dia. Ya, itu dia. Oke, saudaraku ya, sehat-sehat, munawir dan barokah dan muksal. Ya, harapan saya kalian semua terbuka pintu hati, terbuka pikiran kalian, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya.